Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Julius Garu Pradana dari Universitas Kubang Unisbang Semarang dengan nomor NIM 1805520190 dari kelas D1 Akuntansi mata kuliah Audit Bank. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas presentasi video ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan satu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT di bank. Sebelum memasuki materi, saya ingin membahas sedikit mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada Universitas Kubang Unisbang Semarang, yang dimana sudah eksis sejak tahun 1968 dan semua program studi sudah terakreditasi. Universitas Kubang Unisbang Semarang berlokasi pada ibu kota Jawa Tengah yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Saat ini, Unisbang memiliki 6 fakultas dan 12 program studi. Salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan program studi yaitu yang pertama S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan D3 Perbankan. Universitas Kubang Unisbang Semarang memiliki 2 kampus, yaitu Kampus Mugas dan Kampus Kendeng. Untuk alamatnya sendiri, Kampus Mugas berada di Jalan Tri Lomba Juang nomor 1 Semarang. Sedangkan untuk alamat Kampus Kendeng berada di Jalan Kendeng 5, Bendanisor, Semarang. Untuk fasilitas kampus memiliki lahan parkir yang cukup luas dan memiliki lab komputer, perpustakaan, masjid, dan aula yang cukup luas yang biasa digunakan untuk pertemuan seminar dan masih banyak lagi. Untuk website resmi Unisbang yaitu www.unisbang.ac.id. Langsung saja kita memasuki materi. Tetapi sebelum memasuki materi, saya akan membacakan beberapa cakupan materi yang akan saya bahas di beberapa menit ke depan. Yaitu yang pertama, pengertian atau definisi dari pencucian uang, pendanaan terorisme. Lalu yang kedua ada tahapan pencucian uang. Yang ketiga, alasan bank menerapkan program APU PPT. Yang keempat, know your customer principle. Lalu yang kelima, pilar program APU PPT yang ada pengendalian intern dan kebijakan dan prosedur. Langsung saja kita memasuki materi kita yang pertama, yaitu pencucian uang, di mana pencucian uang ini adalah suatu upaya pembuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu adapun tahap pencucian uang. Di sini ada 3 tahap dalam pencucian uang, yaitu yang pertama, penempatan atau placement. Proses pertama adalah penempatan. Proses ini merupakan upaya untuk menempatkan suatu dana atau aset yang didapatkan dari sebuah kegiatan tindak kriminal menuju sistem keuangan. Sistem keuangan ini bisa berupa penempatan uang pada bank yang memberikan sejumlah biaya untuk suatu usaha, yang kemudian kegiatan tersebut dibuat seolah-olah seperti halnya memberikan kredit maupun pembiayaan dengan menjadikan kas sebagai kredit. Contoh dari proses penempatan adalah tindakan money laundering, yang dimana membeli barang dengan harga yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Lalu yang kedua ada transfer atau layering. Setelah melakukan proses pertama, yaitu penempatan, oknum pencucian uang biasanya akan melakukan proses transfer atau layering. Proses ini sendiri dilakukan dengan cara memisahkan dana hasil pencurian uang dari sumbernya. Proses kedua ini bisa dilakukan dengan sejumlah tahap transaksi finansial guna menyembunyikan maupun menyamarkan asal-muasal dana atau aset tersebut. Di dalam kegiatan layering ini, pelaku akan melakukan proses pemindahan aset atau dana dari suatu rekening maupun lokasi dari sebagai hasil dari placement menuju tempat lain. Hal ini dilakukan melalui sekumpulan transaksi yang bisa dibilang kompleks dan dibuat untuk tujuan menyamarkan serta menghilangkan jejak dari sumber dana yang digelapkan tersebut. Contoh dari praktek proses layering ini adalah melakukan transfer dana dari satu bank menuju bank lain di wilayah atau di negara yang berbeda. Proses transfer ini juga bisa dilakukan dengan memindahkan dana lintas batas negara menggunakan aktivitas usaha sah ataupun shell company atau perusahaan cangkang. Yang ketiga yaitu menggunakan harta kekayaan atau integration. Pada proses terakhir dari tindakan pencucian uang adalah integration. Proses integrasi atau menggunakan harta kekayaan merupakan upaya untuk menggunakan aset atau dana yang terlihat sah dari tindakan pencucian uang tersebut. Penggunaan harta kekayaan tersebut bisa dengan cara menikmati secara langsung, melakukan investasi di banyak instrumen, dan bentuk kekayaan materi maupun keuangan. Selain itu, proses integration ini juga bisa dilakukan oleh pelaku money laundry dengan menggunakan dana yang didapatkan untuk membiayai berbagai kegiatan usaha yang sah. Pelaku juga bisa memberikan dana pada kegiatan tindak kriminal lainnya yang sekiranya sulit dideteksi. Pada umumnya, pelaku tindak pidana ini banyak mempertimbangkan hasil atau dana yang akan didapatkan. Oknum money laundering juga seringkali menganggap remeh besaran biaya yang harus dikucurkan agar niat buruknya berhasil dilakukan dan menghilangkan jejak sumber kekayaan yang didapatkan tersebut. Sebab dan tujuan pencucian uang adalah untuk menggelapkan dan menghilangkan jejak atau sumber uang. Dengan begitu, hasil dari kegiatan kejahatan tersebut bisa dinikmati oleh pelaku dan digunakan dengan sesuka hati
tanpa takut ada pihak yang mengetahui. Lalu yang kedua yaitu hukum pencucian uang di Indonesia, yaitu diatur pada pasal 2 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang hasil tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis di dalam UU RI nomor 8 tahun 2010, di mana pencucian uang dibedakan dalam 3 tindak pidana, yaitu yang pertama, tindak pidana pencucian uang yang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, ataupun membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Lalu yang kedua, tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang, namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu pasal 5 UU RI nomor 8 tahun 2010. Lalu yang ketiga, dalam pasal 4 UU RI nomor 8 tahun 2010 dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber lokasi, penentuan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yaitu dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Contohnya yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian atau kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI. Dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris perseorangan yang disamakan sebagai hasil tindak pidana
sebagai maksud pada ayat 1. Yang selanjutnya yaitu pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Lalu transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme adalah transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, atau transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar teroris dan organisasi teroris. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draft, dan surat pengakuan utang. Pemblokiran adalah tindak mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK, adalah lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyedia jasa keuangan, yang selanjutnya disingkat PJK, adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa yang lainnya yang terkait dengan keuangan, baik secara formal maupun non-formal. Pengguna jasa keuangan adalah pihak yang menggunakan jasa PJK. Lalu lembaga pengawas dan pengatur, yang selanjutnya disingkat LPP, adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan atau pengenaan sanksi terhadap PJK. Personil pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapatkan otorisasi dari atasannya. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang direkam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, dan huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Undang-undang ini berlaku terhadap yang pertama, setiap orang yang melakukan atau bermaksud
melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau dana yang terkait dengan pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga berlaku terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi di luar wilayah negara Republik Indonesia apabila dilakukan oleh warga negara Indonesia. Lalu terkait dengan tindak pidana terorisme terhadap warga negara Indonesia. Yang ketiga, terkait dengan tindak pidana terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia, termasuk perwakilan Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari Indonesia. Yang keempat, terkait dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Yang kelima, terkait dengan tindak pidana terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara Indonesia. Lalu terkait dengan tindak pidana terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan atau dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi dan atau permintaan bantuan timbal balik dari masalah pidana. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme akan dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada pasal 4. Setiap orang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 akan dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan. Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personel pengendali korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme itu yang pertama dilakukan
atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi, lalu dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, lalu dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam korporasi, atau dilakukan oleh personil pengendalian korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan atau personel pengendali korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak yaitu 100 miliar rupiah. Selain pidana denda yang dimaksud pada ayat 4, terhadap korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi, lalu pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang, pembubaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, pengambil alihan korporasi oleh negara, dan atau pengumuman putusan pengadilan. Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi dan atau personil pengendali korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang dinilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas yang dimaksud pada ayat 6 yang tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayarkan. Lalu adapun upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme yaitu dilakukan melalui yang pertama, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan. Yang kedua, pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK. Yang ketiga, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya. Dan yang terakhir, pengawasan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu alasan bank menerapkan program APU PPT. Lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang. Lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan tindak pidana kegiatan terorisme yang dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya, untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh penyedia jasa keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan program APU PPT secara optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT tidak saja penting untuk pemberantasan
pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin timbul. Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI tahun 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas sistem pembayaran melalui penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana misi 4 Blueprint SPI 2025, yaitu SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, integritas dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML CVT, kewajiban keterbukaan data, informasi atau bisnis publik, dan penerapan rebates dan subates dalam kewajiban pelaporan regulasi dan pengawasan. Framework APU PPT dibangun untuk mendukung pencapaian visi SPI tahun 2025 serta mencegah aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang menimbulkan berbagai resiko, antara lain yang pertama, mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, mengurangi kredibilitas Indonesia di mata internasional. Yang ketiga, meningkatkan resiko investasi. Yang keempat, pendanaan tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara. Adapun capaian akhir dari implementasi APU PPT pada SPI adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi sistem keuangan Indonesia mendukung stabilitas perekonomian. Yang kedua, kredibilitas dan reputasi Indonesia meningkat di mata internasional dengan kepatuhan terhadap standar internasional. Yang ketiga, integritas sistem keuangan Indonesia mendukung iklim investasi. Yang keempat, aksi teror dapat dimitigasi melalui pencegahan pendanaan terorisme. Lalu, adapun kebijakan APU PPT sebagai lembaga pengawas dan pengatur atau LPP, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pedoman terkait APU PPT. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI tahun 2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang selanjutnya disebut sebagai PBI APU PPT. Ketentuan dalam PBI APU PPT ini berlaku sejak September 2017 dan bagi PJSP selain bank serta penyelenggara KUFA bukan bank. Dalam PBI tersebut telah diatur kewajiban penerapan APU PPT oleh penyelenggara KUFA yang bukan bank dan PJSP selain bank yang meliputi yang pertama, tugas dan tanggung jawab direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur tertulis, prosedur manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal. Di dalam menyusun PBI, APU PPT BI mengadopsi berbagai ketentuan, antara lain yang pertama, FATF 40 Recommendation, yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
pendanaan terorisme atau UU TPPT. Yang selanjutnya yaitu Know Your Customer Principle, yang dimana ini merupakan realisasi prinsip kehati-hatian. Hikmah Mahanto Juwana dalam Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional menyampaikan bahwa industri perbankan memiliki sifat khusus yang dapat terlihat dari dua hal, yaitu perbankan merupakan salah satu subsistem industri jasa keuangan, dan perbankan juga sebagai salah satu industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Salah satu cara perbankan dalam menjalankan bisnisnya adalah dengan menghimpun dana masyarakat sebagai nasabahnya, sehingga bank merupakan lembaga yang bertumpu pada dana masyarakat sebagai nasabahnya, sehingga bank merupakan lembaga yang bertumpu pada dana masyarakat, serta bank juga mempunyai beban mengenai kepercayaan masyarakat terhadap cara pengelolaan dana agar tidak menyebabkan kerugian. Akibatnya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pengelolaan bisnisnya. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Sebagai salah satu realisasi prinsip kehati-hatian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah atau prinsip Know Your Customer atau KYC. KYC ini merupakan suatu prinsip yang dianut di bidang perbankan untuk mengenal lebih dalam nasabah bank tersebut. KYC diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10 PBI tahun 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. KYC ini didefinisikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk laporan transaksi yang mencurigakan. Salah satu penerapan KYC adalah dengan melakukan identifikasi terhadap nasabah. Proses identifikasi nasabah ini sebagai salah satu penerapan KYC yang dilakukan terhadap dua objek, yaitu kepada nasabah secara personal atau perseorangan dan kepada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nasabah. Lebih dari itu, prinsip KYC juga perlu didayagunakan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan, khususnya yang menyangkut perbankan sebagai sarana TPPPU. Pada dasarnya, prinsip KYC ini merupakan rekomendasi dari The Financial Action Task Force atau TATF on Money Laundering oleh kelompok 7 negara atau G7 yang dikemukakan pada saat G7 Summit di Prancis tahun 89. Rekomendasi ini dilakukan FATF karena memang salah satu perannya adalah untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam kerangka rekomendasi tindakan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun kewajiban bagi bank dan kewajiban bagi nasabah atau calon nasabah adalah sebagai berikut. Untuk kewajiban bagi bank meliputi yaitu menerapkan prinsip KYC dengan meminta data nasabah secara lengkap, termasuk sumber, tujuan penggunaan dana, lalu memonitoring rekening dan transaksi nasabah, mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan, lalu melaporkan kepada PPATK semua transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai dengan jumlah 500 juta atau lebih. Kewajiban bagi nasabah atau calon nasabah yaitu memberikan data secara lengkap dan akurat, termasuk sumber dan tujuan penggunaan dana, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank serta melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
mengenai keterkaitannya dengan TPPU, yaitu terlebih pada transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah atau calon nasabahnya, bahwa TPPU menekankan pada adanya tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, karena pada faktanya uang atau harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana, sehingga motif-motif yang digunakan dapat saja dengan memanfaatkan jasa perbankan. Lalu kewajiban dari bank berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah ini dituangkan dalam kebijakan-kebijakan bank. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud adalah yang pertama, kebijakan penerimaan nasabah, kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah, kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, lalu yang terakhir kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Lalu yang terakhir yaitu pilar APU PPT. Yang pertama, pengendalian intern, melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT melalui metode sebagai berikut. Yang pertama, dalam negeri dengan cara cabang atau unit kerja, melakukan penilaian terhadap cabang dan unit kerja lain terkait pada kantor pusat, melakukan program AML rating sebagai salah satu metode pemantauan pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT oleh cabang, yang meliputi pemantauan prosedur penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah, dan kewajiban pelatihan karyawan. Lalu melakukan koordinasi dengan cabang-cabang dan atau unit kerja bisnis yang menjadi audite dalam rangka mempersiapkan aspek-aspek yang menjadi indeks pemeriksaan dan menentukan rencana tindak lanjut terhadap temuan audit yang terkait dengan program APU dan PPT, melakukan supervisi atau pemantauan aktivitas penerapan program APU dan PPT pada program konglomerasi. Lalu untuk luar negeri, melakukan pemantauan aktivitas penerapan program APU dan PPT dalam bentuk laporan rutin bulanan yang diberikan cabang luar negeri. Lalu yang kedua, kebijakan dan prosedur, mengembangkan kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari regulator OJK dan pusat pelaporan dari analisis transaksi keuangan atau PPATK dan best practice, antara lain yang pertama, menerbitkan beberapa ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan program APU dan PPT, lalu melakukan review dan memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedur unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan kebijakan program APU dan PPT, memberikan rekomendasi dan masukan sebagai tindak lanjut atas grup discussion atau pertanyaan-pertanyaan dari kantor cabang atau unit kerja, baik mengenai penerapan prosedur program APU dan PPT maupun terkait penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebelum saya tutup video ini, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit kata-kata bijak, yaitu hidup kita bisa diibaratkan adalah sebuah paku yang masih tegak, dan palu adalah sebuah cobaan atau tantangan yang ada dan terus menghantam paku tersebut, di mana paku yang bengkok tidak akan dipukul kembali, tetapi paku yang masih tegak akan diberikan hantaman atau tantangan yang lebih besar lagi. Sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun salah dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video yang saya sampaikan. Terima kasih.